Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, di zaman yang canggih ini tentunya menuntut kita untuk mengikuti berbagai macam perkembangan dan perubahan. Salah satunya di media sosial nih. Nah, tema kita pada hari ini adalah Grow Business on Social Media bersama dengan Bang M. Iqbal Salsabil. Beliau ini seorang social media spesialis. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Iqbal. Halo Mbak Tari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat banget. Tadi buru-buru banget ya kesini. Buru-buru tadi ya, benar-benar kejar-kejar waktu ya. Kejar waktu nih. Oke Bang Iqbal, hari ini kita bahas mengenai Grow Business on Social Media. Tentunya yang lagi hangat-hangatnya juga gak sih ini? Iya banget, bener banget sih. Karena kan sekarang tuh udah banyak ya UMKM yang udah mulai transformasi ke dunia digital. Tuh kalau misalnya fenomena sekarang tuh fenomena live di TikTok misalnya tuh kan, tuh udah berbondong-bondong nggak sih orang-orang? Iya. Pasca COVID nggak sih? Pasca COVID, berkembang bener ya banget. sampai sekarang. Nah Bang, sebelum kita bahas tentang tema nih, tapi mau tahu dulu Bang Iqbal nih aslinya dari mana? Asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Asli Bengkulu, orang tua juga dari Bengkulu, ya udah lahirnya ya di Bengkulu juga gitu. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa Bang? Kegiatan sehari-hari ya kerja, kebetulan aku kerjanya remote WFA dari Jakarta. Gitu. Jadi ya bisa sambil leyeh-leyeh. Seru di ya. rumah. Iya. Oh begitu. Nah mungkin banyak juga nih Bang pemirsa yang belum tahu mengenai profesi Abang ini, social media specialist itu sebenarnya apa? Nih kalau aku lihat di Instagramnya juga performance marketing. Nah, itu boleh dong dijelasin dulu ke pemirsa nih, Mbak. Oke. Sebenarnya sih kalau social media spesialis ataupun performance marketing itu tuh masuk di ranah digital marketing. Kalau kita ngomongin digital marketing itu general banget. Kalau teman-teman mungkin pemirsa sekalian tahu, itu juga ada copywriting, ada content writing, ada customer relation management, banyak cabang-cabangnya tuh banyak. Nah, cuman kalau di social media spesialis memang lebih banyak nge-handle-nya social media. Artinya dari optimasi social medianya, nanti juga bisa masuk ke performance marketing. Nah, kalau udah ngomongin performance marketing itu udah berkaitan sama namanya ads, periklanan udah Facebook ads, Instagram ads, Google ads, TikTok ads. Jadi memang lebih bermainnya di ranah-ranah di sana kayak gitu. Tapi kalau social media spesialis sebenarnya masih masuk dalam satu ranah, cuman memang lebih spesifik ke social medianya itu brandingnya. Nanti bagaimana manajemen konten-konten yang ada di social medianya misalnya kayak gitu. Nah, profesi-profesi kayak gini tuh memang lagi happening di 2 tahun terakhir. Tadi ya COVID ya, benar-benar. Nah, itu baru-baru naik. Nah, memang untuk pekerjaan yang seperti ini memang pekerjaannya lebih banyak remotely, bisa kerjanya dari jarak jauh. Makanya aku juga pun sebenarnya lebih into nih ke pekerjaan yang kayak gini karena memang menuntut fleksibilitas kan. Akhirnya aku bisa lebih kerja dari jarak jauh kayak gitu. Oke. Nah kalau kerja di seperti yang profesi abang sekarang ini tentunya tuh harus ada basicnya dulu, ya nggak sih? Nah, bicara tentang basicnya, apakah memang dari pendidikan abang sendiri kah atau bagaimana tuh? Iya, ini menarik nih. Kalau sering ditanya, Bal, gimana dari kuliah apakah komunikasi? Kayak gitu-gitu ya. Oh enggak, aku hukum lagi. Nggak nyambung jauh banget. Nggak nyambung, cuman tapi tahu jadi cuman memang punya interesting lah sama hal-hal yang kayak gini tuh dari semester 6 tuh udah magang-magang tuh, udah internship. Memang
kayaknya gue di sini deh. Memang kayaknya nggak cocok di hukum, mungkin cocoknya di sini. kayak Nyambungnya gitu. di sini. Nyambungnya gitu di sini. ya. Rezekinya di sini. Nah, gitu. benar itu lebih Itu kan, tepatnya. iya. Nah, tapi pandangan abang sendiri nih mengenai bisnis sekarang ini, khususnya untuk para anak muda sekarang udah makin giat berbisnis nggak sih? Udah mulai giat berbisnis. Iya. Nah, itu benar. pandangan abang sekarang gimana mengenai dunia bisnis ini, terkhususnya di Bengkulu dulu? Di Bengkulu ya. Terobosan baru ya, atau keberanian yang baru ya. Karena kalau mungkin anak-anak muda nih yang mulai mau mencoba bisnis, sebenarnya kan setidaknya mereka punya pengetahuan atau punya keinginan untuk saya mau cari uang lebih tapi dari bisnis kayak gitu. Menurutku ya itu keberanian aja gitu, satu keberanian yang nanti mungkin kedepannya bisa dikelola dengan jauh lebih baik. Mungkin bagaimana dia bisa nge-handle managing people-nya, nanti dia bagaimana bisa tadi mungkin branding di sosial medianya atau hal-hal lain yang bisa menunjang bisnisnya mereka. Cuman memang langkah awalnya yang mulai dulu gitu kan. Dulu. Iya benar. Seenggaknya gerak dulu. Benar. Jangan dibatas di angan-angan doang ya. Kalau nunggu investor dulu yang mau funding susah 100 juta sebulan kan lama ya. Lama ya. Iya. Ntar ketika Ya, ada 100 jutanya bingung bingung lagi tuh. mau ngapain. Ngapain. Jadi kita benar banget. Jadi ya tadi ya memang kalau misalnya di awal sih ya mulai aja dulu ya, kita tahu lah ya kayak aduh Iya. kalau bisnis tuh paling awal yang ditanya itu modalnya mana nih gitu Iya. kan, iya. Modalnya mana nih? Dari mana nih asalnya? Uang turun dari mana Nah, gitu. bener banget. Itu kendalanya anak-anak muda, makanya kayak wah kalau ada anak muda yang punya bisnis tuh aku bener-bener kayak Keren amazing ya. gitu loh. Dan teman-temanku di Bengkulu tuh juga masih muda dan mereka tuh udah mulai berbisnis, entah itu dari jasa, entah itu dari produk kayak gitu, kayak wah membuka peluang UMKM baru juga kan. Iya, dengan benar. yang ngelola anak-anak muda, yang karena ngelola. memang pendekatannya anak-anak muda biasanya sama-sama boomer, milenial tuh udah beda tuh. Anak-anak Gen Z tuh lebih kreatif, Mbak. Benar, lebih kreatif. Lebih kreatif. Jika diarahkan dengan baik. Diarahkan dengan tentunya. baik, benar banget. Gitu. Dia memang benar-benar berkembang ya di zaman ini. Berkembang. Sekarang semakin kesini semakin berkembang bisnis dan sosial media tuh Sinkron banget. Iya. Tapi kalau menurut abang sendiri apa nih yang harus diperhatikan juga dengan para anak muda Gen Z? Kita masih milenial masih ada lah ya. Iya, nyerempet-nyerempet masih ada dikit milenial ya. Perbatasan milenial. Iya, Gen Z perbatasan ini. milenial Gen Z ini. Itu apa nih yang harus dibenahi agar oke, ini bakal jadi satu kesatuan yang baik? Tadi sih kalau aku tuh kalau misalnya ketemu sama teman-teman kayak misalnya biasa pada sharing, pada diskusi tuh selalu yang aku lihat dari permasalahan utama dari anak-anak Gen Z, jadi anak kita tahu ataupun secara keumuman lah, general ya. Ketika itu udah mulai bisnis atau udah mulai aku mau mencoba untuk digitalisasi gitu, itu tuh pengennya perfect, pengennya sempurna. Kayak aku mau bikin konten nih. Kalau kita ngomongin sosial media nggak lepas dari konten nih, harus ada konten. Nah biasanya konten tuh jadi satu hal yang jadi momok menakutkan. Aku harus punya konten yang bagus gitu, punya konten yang bagus, editingnya yang ciamik gitu, visualnya yang bagus, gradingnya yang kayak gitu. Jadi kayak akhirnya permasalahan kayak gini itu yang aku sering banget ketemu. Akhirnya ketika mulai bisnis baru yang aku tekankan tuh adalah efisiensi waktu. Kamu nggak apa-apa banget kok nggak sempurna, kamu nggak apa-apa banget nggak punya modal kamera misalnya kayak gitu untuk memperkenalkan produk. Tapi setidaknya kamu berani, karena efisiensi waktu itu yang penting, bukan efektivitas. Kalau misalnya di fase baru bermulai untuk berbisnis di media sosial, apalagi nih awal karir bener banget. Apalagi kebanyakan teman-teman anak-anak muda, teman-temanku juga yang ada di Bengkulu, ketika mulai bermedia sosial itu mereka tuh biasanya handle-nya sendirian gitu, belum ada tim. Jadi makanya ya seadanya aja gitu. Tapi setidaknya kita tuh punya vision aja ke depannya tuh mau gimana. Ini aku punya bisnis. Udah tertata gitu ya. Dengan rapi, benar. Kalau misalnya permasalahan bikin konten, udahlah bikin konten seadanya pakai HP sekarang udah pada canggih juga. Sangat memadai banget kan, Mbak. Iya benar banget. Gitu ya.
berarti benar-benar awalnya tuh ya udah gerak aja Gerak dulu, aja dulu. gitu, nggak usah pikir kepanjangan gitu ya. Pikir kepanjangan, bener banget. Kayak itu benar-benar bikin akhirnya gini, banyak waktu yang terhambat nantinya. Misalnya 1 minggu saat itu kita bisa banyak produksi konten atau kita develop bisnisnya. Ini terfokus misalnya di Iya. social media ya. Itu kita udah bisa banyak dapat figuring things out. Jadi aku tuh gini, ketika aku melakukan banyak project dan ketemu sama klien, Ya. banyak yang aku temuin itu adalah banyak klien-klien yang nggak mencapai target bulanan. Misalnya bulanan aku pengen menumbuhkan 1.000 followers, misalnya kayak gitu. Bener. Dan ketika aku lihat selalu POV dari klien itu atau dari teman-temanku itu adalah goals-nya. Dan aku coba ubah itu. Kalau teman-teman juga suka baca buku, ada buku Rework, namanya Rework, dan itu banyak banget jelasin bagaimana pekerjaan yang jauh lebih baik, efektif lah. Nah, jadi di fase kita itu mencapai goals, kalau misalnya ini kurva nih kayak gini nih kurvanya. Nah, Iya. kurva di atas itu goals-nya nih. Misalnya ada 1.000 followers nih. Nah, kebanyakan orang itu fokus ke 1.000 followers. Oke. Tapi nggak fokus ke prosesnya. Nah, aku selalu menekankan dan cara kerjanya diubah. Cobalah kita butuh efisiensi waktu sampai ke misalnya kita udah butuh waktu 30 hari untuk mencapai 1.000 followers misalnya gitu. Nah, itu kita lanjutkan lagi nanti. Oh, oke ya. Boleh. Kita jeda dulu biar pemirsa penasaran nih bagaimana Oh, gitu ya. Kayaknya makin seru ya nanti. Iya. Bener. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.